Yeremia pasal 49 ayat 7 sampai pasal 50 ayat 23. Mengenai Edom. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah, menyerangnya. Bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan, orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana, demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggal balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu, dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka, teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamad dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat. Berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben-Hadad, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kala oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka
hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan, sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram, demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin, mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka, sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah. Babel telah direbut. Dewa Bel menjadi malu. Merodak telah terkejut. Berhala-berhalanya menjadi malu. Dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang. Semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah. Marilah kita mengabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, "Kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri-negeri orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah.
Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak, dia sudah menyerah. Tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan, laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai untuk menggelakkan pedang yang dahsyat ini. Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya, dan menyerang penduduk Pekod. Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri, dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya. Martir seluruh bumi itu, betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Mazmur pasal 119 ayat 109 sampai ayat 112. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amsal pasal 26 ayat 20 sampai ayat 23. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalurkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 9. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepala siapakah di antara malaikat itu? Pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani
yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dimakotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia.